Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti dengan NIM 2281B0014 Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Maraknya Kekerasan Seksual. Upaya negara dalam menata peradaban melalui hukum nyata dalam konteks penanganan kekerasan seksual. Dalam perspektif pedoman perilaku hidup, sesungguhnya persoalan kekerasan seksual tertuang dalam berbagai kaidah. Sudirman merumuskan kaidah ke dalam dua jenis, yaitu kaidah sosial dan bukan kaidah sosial. Kaidah sosial terbentuk melalui proses interaksi masyarakat mewujud dalam bentuk kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kebiasaan, dan kaidah hukum. Sementara, bukan kaidah sosial terbentuk dari interaksi sosial, misalnya kaidah agama yang terbentuknya melalui proses pewahyuan dan bersifat transenden. Kesemua kaidah ini bergerak paralel dalam medomani perilaku masyarakat beserta masing-masing konsekuensi yang disediakan bagi individu pelanggarnya. Khusus kaidah hukum. Kaidah hukum mempunyai karakter. Kekerasan seksual perlu ditangani serius karena berimplikasi sangat negatif bagi korban maupun lembaga di mana ia bernaung. Dampak negatif ini tergambarkan pada beberapa hasil riset yang menunjukkan korelasi yang kuat dalam kaitan dengan penggunaan zat terlarang. Kekerasan seksual menimbulkan depresi secara psikologis bagi korban serta perilaku berisiko terhadap kesehatan. Kekerasan seksual kerap terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Kekerasan yang dimiliki pelaku seringkali disalahgunakan untuk membuat korban menjadi menurut dengan berbagai ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh pelaku. Aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap relasi kuasa antara pelaku dan korban. Sejauh ini terdapat dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang berbunyi, relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, dan ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks relasi antar genre sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Secara umum, hal yang utama menjadi akar masalah adalah adanya ketimpangan relasi genre yang dibentuk oleh budaya patriarki, sehingga dalam berbagai sisi kehidupan perempuan dianggap sebagai makhluk nomor 2 budaya patriarki yang telah ada menjadikan hipermaskulinitas ini tidak dapat dihilangkan. Budaya patriarki ini menggambarkan bahwa kontrol utama dalam sebuah masyarakat diperankan oleh laki-laki. Hal tersebut berbanding terbalik dengan perempuan yang hanya memiliki sedikit pengaruhnya. Hipermaskulinitas membuat budaya patriarki sulit dihilangkan sehingga dapat memperbesar peluang terjadinya ketimpangan relasi kuasa. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya kasus kekerasan seksual, merancang undang-undang kekerasan seksual berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan kasus kekerasan seksual yang ada dengan mengidentifikasi beberapa bentuk dan jenisnya. Pasal yang dihadirkan dalam RUU Kekerasan Seksual yang belum diatur pada undang-undang
di undang-undang lain, diantaranya 1. Mengenai penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual yang termuat dalam pasal 5 RUU Kekerasan Seksual. 2. Bentuk dan jenis kekerasan seksual secara terperinci juga diatur melalui pasal 11 RUU Kekerasan Seksual. Dengan diakomodirnya jenis kekerasan seksual di dalam RUU Kekerasan Seksual diharapkan mampu mengatasi kasus kekerasan seksual yang ada, sehingga pelaku dapat memperoleh sanksi yang sesuai dengan perbuatan mereka. Hak korban kekerasan seksual juga diatur dalam RUU Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan pasal 22, 24, 25, 27, 28, dan 29. Pengaturan secara spesifik terhadap hak korban diharapkan mampu memberikan upaya penanganan korban kekerasan seksual secara optimal, sehingga mental dan kekerasan psikis korban secara perlahan dapat kembali seperti semula, dan trauma yang diderita dapat terobati. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.